mendengar kisah wisata Sendang Sani yang sangat mistik, yaitu terdapat seekor bulus kutukan dari salah seorang abdi Sunan Bonang. Kami pun sangat tertarik untuk mengunjunginya, serta mengetahui langsung kisah sejarahnya. Mari ikuti perjalanan kami menuju Sendang Sani yang berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Halo guys, gile, kita masih di wilayah Pati, Jawa Tengah. Ya, kita rencana ini mau ke wilayah ataupun tempat wisata Sendang Sani, Sendang Seni. Apa tahu namanya? Maklum, orang Jakarta masuk ke wilayah Jawa Tengah, jadi agak-agak lupa. Nah, ini yang buat kita penasaran, kira-kira tempat apa sih itu ya? Iya, nah kita bawa rombongan nih. Ayo dong. Hai. Balik lagi bersama tim MKT dari Jakarta. Ya, kita udah sampai di tempat dianggap keramat sih ya oleh masyarakat. Ini namanya Sendang Sani ya. Ini sejarahnya ada berupa air, kemudian ya katanya sih sejarah dari Patilasan Sunan Bonang. Nanti kita akan cari tahu narasumbernya ya untuk kita wawancara. Oke guys, kita ikutin dulu. Halo guys, kita lagi keliling ya, keliling Bapak dengan Bapak siapa? Pak Sukar. Pak Sukar, kuncen dari Sendang Sani dari berapa tahun Pak? Nah, saya baru 3 bulan. 3 bulan. Biasanya turun-menurun Pak. Berdasarkan informasi yang didapat dari narasumber yang kami temui, yaitu juru kunci Sendang Sani dan tokoh setempat, seperti ini kisahnya. Pada suatu hari Sunan Bonang akan pergi ke Gunung Muria untuk menjumpai Sunan Muria. Beliau ditemani 2 orang abdinya. Di tengah perjalanan beliau merasa haus dan kegerahan karena panasnya matahari. Beliau ingin minum air di bawah pohon rindang. Karena di desa sekitar sedang mengalami kekeringan. Kemudian beliau menyuruh salah seorang abdinya mencarikan pohon yang rindang. Sunan Bonang pun membekali abdinya dengan sebuah tongkat sakti untuk ditancapkan di bawah pohon tersebut. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, abdi itu pun berhasil menemukan pohon rindang seperti yang diinginkan oleh Sunan Bonang. Dengan segera abdi itu pun menancapkan tongkat sakti itu ke tanah. Kemudian dari tempat itu keluarlah air yang mengalir terus-menerus. Maka dalam waktu yang singkat tempat itu pun menjadi sebuah sendang atau danau kecil. Akhirnya abdi dari Sunan Bonang tersebut pun turun untuk meminum air yang keluar dari tongkat sakti itu. Setelah dirasa cukup mengobati kehausan itu, tetapi abdi Sunan Bonang itu hilaf dengan mandi dan berendam di sendang tersebut. Padahal Sunan Bonang sudah berpesan agar air sendang itu hanya untuk diminum dan berwudhu, tidak boleh untuk mandi, karena di desa sekitar sendang itu sedang dilanda kekeringan. Karena melanggar pesan dari Sunan Bonang, maka abdi tersebut dikutuk menjadi seekor bulus. Bulus itu pun akhirnya disuruh menjaga sendang tersebut. Lalu Sunan Bonang menamakan sendang itu menjadi Sendang Sani, dan daerah di sekitar sendang itu menjadi Desa Sani.
Berdasarkan cerita dari juru kunci Sendang Sani, Bulus Delmaan Abdi Sunan Bonang itu mati. Dan yang mengherankan dari kematian Bulus itu adalah, bangkai Bulus tidak bisa diangkat oleh satu orang, melainkan 4 orang yang harus mengangkatnya. Seperti layaknya mayat manusia harus diangkat 4 orang. Dan bobot bangkai Bulus itu juga seperti bobot mayat manusia. Kemudian Bulus itu pun dikubur di dekat area Sendang Sani. Setelah kejadian aneh oleh bangkai Bulus itu yang tidak bisa diangkat satu orang, 2 tahun setelah kematian Bulus itu pun terjadi keanehan lagi di Sendang Sani. Di kolam Sendang Sani muncul kembali Bulus baru. Padahal di kolam Sendang Sani tersebut sebelumnya hanya ada 1 ekor Bulus saja, yaitu Bulus yang sudah dikubur. Kami pun sangat penasaran, ingin melihat langsung penampakan Bulus tersebut, yang sebelumnya kami tunggu-tunggu kemunculannya di area kolam sangatlah lama. Namun setelah juru kunci memanggil dan membawa makanan, lalu Bulus itu pun muncul ke permukaan kolam.